Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Azrafi Fauzan, selaku moderator yang akan membawakan presentasi pada kali ini. Dan selanjutnya ada Fatima, ada Latifah, Rahelia, dan Hanif. Kami kelompok 1 akan membahas mata kuliah teori linguistik dengan materi aliran strukturalis Eropa dengan dosen pengampu yaitu yang terhormat Ibu Nike Widya Kusumastuti, SSMA. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Selanjutnya, baik, yang pertama terdapat strukturalisme atau aliran strukturalisme. Selanjutnya, aliran strukturalis atau strukturalisme merupakan suatu pendekatan ilmu humanis yang mencoba untuk menganalisis bidang tertentu, misalnya mitologi, sebagai sistem kompleks yang saling berhubungan. Aliran strukturalis menyatakan bahwa budaya manusia harus dipahami sebagai sistem tanda atau system of sign. Robert Scholars mendefinisikannya sebagai reaksi terhadap keterasingan modernis dan keputusasaan. Ferdinand de Saussure dianggap sebagai salah satu tokoh penggagas aliran ini, meskipun masih banyak intelektual Prancis lainnya yang dianggap memberi pengaruh lebih luas. Aliran ini kemudian diterapkan pula pada bidang lain seperti sosiologi, antropologi, psikologi, psikoanalisis, teori sastra, dan arsitektur. Ini menjadikan strukturalisme tidak hanya sebagai sebuah metode, tetapi juga sebuah gerakan intelektual yang datang untuk mengambil alas eksistensialisme di Prancis. Selanjutnya, pada tahun 1960-an, strukturalisme telah menjadi model di Paris. Bagian dari metode filsafat yang pernah dijuluki kelokan linguistik. Secara sederhana, strukturalisme adalah pandangan bahwa setiap wacana, baik wacana filsafat maupun lainnya, adalah sekedar sebuah struktur di dalam bahasa dan tidak lebih. Teks tidak memberikan sesuatu yang lain kecuali teks itu sendiri. Tidak ada lainnya di balik bahasa. Aliran linguistik struktural merupakan tantangan linguistik tradisional yang berpegang pada filsafat dan logika. Pengembang linguistik struktural meletakkan fondasi kajiannya pada bentuk bahasa. Bahasa dipandang sebagai form terbebas dari arti. Bentuk bahasa menjadi pusat kajian terlepas dari apakah bentuk itu bermakna atau tidak. Cara kerja aliran linguistik struktural berpegang pada asumsi bahwa ekspresi bahasa merupakan sebuah struktur yang dibangun oleh segmen-segmen. Cara kerja seperti ini sering disebut sebagai analisis unsur bawahan langsung atau immediate constituent, yang sering disingkat sebagai IC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azril. Oke, materi selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan aliran struktural. Kelebihan aliran struktural yang pertama adalah aliran ini sukses membedakan konsep grafem dan fonem. Yang kedua, metode drill and practice membentuk keterampilan berbahasa berdasarkan kebiasaan. Dan kelebihan selanjutnya yang ketiga, kriteria kegramatikalan berdasarkan keumuman sehingga mudah diterima masyarakat awam. Dan kelebihannya yang terakhir, level kegramatikalan mulai rapi, mulai dari morfem, kata, frase, klausa, dan kalimat, dan berpijak pada fakta, tidak menerka-nerka data. Dan
di mana kelebihan pasti ada kelemahannya. Kelemahan aliran struktural ini yang pertama, bidang morfologi dan sintaksis dipisahkan secara tegas. Yang kedua, model dris and practice sangat memerlukan ketekunan, kesabaran, dan sangat majemuk. Yang ketiga, proses berbahasa merupakan proses rangsang tanggap berlangsung secara fisis dan mekanis, padahal manusia bukan mesin. Yang keempat, kegramatikalan berdasarkan kriteria keumuman, suatu kaidah yang salah pun bisa benar jika dianggap umum. Terus selanjutnya, faktor historis sama sekali tidak diperhitungkan dalam analisis bahasa. Dan yang terakhir, objek kajian terbatas sampai level kalimat tidak menyentuh aspek komunikatif. Selanjutnya, yang kedua. Materi yang kedua mengenai Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure merupakan pendiri aliran strukturalisme atau strukturalisme. Ferdinand de Saussure menerbitkan sebuah karyanya yang berjudul Memoires sur les systèmes primitifs des voyelles dan les langues Indo-Europeans yang berisi tentang penemuan Saussure tentang prinsip dasar, di antaranya hukum palatal dan sebuah hipotesis bahwa vokal dasar bahasa Indo-Eropa adalah E. Hukum palatal yaitu sistem fonologis untuk vokal E dan O. Pada tahun 1916, Bailly dan Sequeier menerbitkan sebuah catatan hasil perkuliahan dengan Saussure di antara tahun 1906 dan 1911 yang berjudul Cours de Linguistique Générale. Hasil dari karya tersebut menjadi unsur penting dalam perkembangan linguistik kontemporer. Sejak pengaruh Saussure di Amerika ditandai dengan munculnya aliran linguistik struktural yang dikembangkan oleh Leonard Bloomfield yang terinspirasi oleh apa yang dilakukan oleh Louis himself di Denmark. Ferdinand de Saussure sendiri memulai pengembangan aliran linguistik struktural di Prancis. Beberapa dekade lamanya setelah Cours dipublikasikan, konsepsi-konsepsi milik Saussure kemudian diikhtisarkan dengan suatu rangkaian dikotomi, misalnya sinkronis versus diakronis, langue versus parole, paradigmatik versus siktamatik, dan signifian versus signifié. Yang selanjutnya, terdapat konsepsi-konsepsi milik Ferdinand de Saussure. Yang pertama, sinkronik dan diakronis. Sinkronis adalah kajian tentang suatu sistem bahasa pada suatu masa tertentu. Contohnya adalah sistem bunyi bahasa Inggris. Yang kedua ada diakronis. Diakronis adalah kajian tentang perubahan suatu bahasa dari waktu ke waktu. Contohnya bunyi bahasa Inggris kuno yang berubah dari zaman ke zaman bahasa Inggris modern. Yang kedua ada langue dan parole. Langue adalah totalitas dari sekumpulan fakta bahasa yang disimbolkan dari kegiatan pengguna bahasa. Langue dihubungkan dengan ucapan nyata, yaitu parole. Parole adalah aspek bahasa yang bersifat individual yang terwujud dalam realitas psikologikal dan sosial dari suatu aksi tutur bahasa. Jadi, langue merupakan suatu konsep objek yang konkret, misalnya simbol atau tanda, sebagai sebuah sistem, sedangkan parole lebih merujuk kepada unsur-unsur individu. Yang ketiga, terdapat signifian dan signifié. Signifian dan signifié merupakan dikotomi antara ekspresi dan isi. Keduanya adalah konsep yang berhubungan. Menurut Saussure, hubungan antar objek, gagasan, dan sebagainya dengan bahasa yang diucapkan untuk mengacu kepada siapapun. Yang keempat ada sintakmatik dan paradigmatik. Sintakmatik merupakan hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan yang tersusun secara berurutan dan bersifat linear.
paradigmatik adalah hubungan antar unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan dengan unsur-unsur sejenis yang tidak terdapat dalam tuturan yang bersangkutan dengan yang bersifat vertikal. Baik, terima kasih Mbak Fatima atas pemaparan materi sebelumnya. Kita beralih pada materi selanjutnya, yaitu strukturalisme di Eropa. Lanjut. Aliran linguistik struktural di Eropa merupakan perkembangan lebih lanjut dari pikiran Saussure. Linguistik struktural Eropa lebih banyak dipengaruhi oleh gagasan fungsi-fungsi linguistik yang menjadi ciri khas aliran Praha. Pada strukturalisme Eropa, Saussure memisahkan studi sejarah komparatif bahasa dan studi deskriptif struktur bahasa, yang kemudian muncul pemikiran baru terkait bahasa dan dikenal sebagai metode deskriptif struktural. Dalam metode ini, objek linguistik dianggap valid apabila mempelajari bahasa dengan objek penelitian bahasa untuk kepentingan bahasa itu sendiri. Aliran strukturalisme juga dianut oleh beberapa ahli bahasa lain, seperti Andrew Betskoy tahun 1890 Masehi hingga 1939 Masehi, dan R. Jacobson tahun 1896 hingga 1982 Masehi. Lalu mereka membuat aliran struktural sendiri bernama aliran Prague atau Prague School. Aliran di Eropa lainnya yang berdekatan dengan dua aliran sebelumnya adalah Copenhagen School yang didirikan oleh Louis Hounslow pada tahun 1899 hingga 1965 Masehi. Tokoh lain dari aliran ini adalah Otto Jesperson tahun 1869 hingga 1940 Masehi. Selanjutnya, aliran deskriptif struktural dikenal dengan aliran Genewa atau Genoa School. Aliran ini melahirkan beberapa poin tentang bahasa yang menjadi dasar aliran strukturalisme di Saussure. Poin pertama, objek ilmu bahasa yang berkaitan dengan perkataan manusia dibagi menjadi tiga, yaitu parole, language, dan lang. Poin kedua, bahasa merupakan sistem dari himpunan tanda-tanda baca, yaitu bentuk bunyi bahasa yang merujuk pada gambaran pemikiran seseorang, biasanya bersifat simbolis, kesepakatan, dan arbitrer. Poin ketiga, sistem bahasa terdiri dari unsur dalam yang meliputi sistem struktur bahasa itu sendiri, maupun unsur luar yang meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti psikologi, kebudayaan, peradaban, sosiologi, dan sejarah. Poin keempat, bahasa diajarkan pada level lingkungan dan tempat tertentu. Maka dari itu, metode deskripsi cocok untuk penelitian bahasa. Metode ini dinamakan dengan metode sinkronik. Selanjutnya, adapun ciri-ciri aliran strukturalis Eropa. Yang pertama, jungtur dianggap sebagai basis atau jeda. Yang kedua, aliran strukturalis Eropa menitikberatkan pada fungsi unsur bahasa. Yang ketiga, kata adalah fonis yang kesatuan semantis dan sintakmatisnya menjadi pusat perhatian. Yang keempat, aspek semantis turut menentukan makna. Selanjutnya, materi akan dibahas oleh Mas Hani. Silakan. Kemudian untuk materi yang keempat yaitu strukturalisme di Eropa daratan. Yang pertama ada aliran Praha. Aliran Praha dan Saussure sering dikaitkan.
Hubungan ini melahirkan posteriori yang memiliki perhatian besar terhadap aliran-aliran linguistik struktural. Ikatan Linguistik Praha atau Linguistic Circle of Praha ditetapkan pada bulan Oktober 1926 atas inisiatif B. Matthews dan beberapa ahli bahasa lainnya. Kemunculan aliran Praha diawali pada Kongres Linguistik Internasional I di The Hague pada tahun 1928. Aliran Praha sangat terkonsentrasi pada subbidang fonologi. Aliran Praha dipelopori oleh Mateusz Pecek dari Ceko, Trubetskoy dari Rusia, Andrea Martinet dari Prancis, dan Lenbeck dari Belanda. Aliran ini meneruskan teori Ferdinand de Saussure, yang mana terkonsentrasi kepada bidang fonologi serta mengembangkan kajian sintaksis fungsional. Pada tahun setelah kongres tersebut, dalam konferensi para ahli filologi Slavia, Ikatan atau Circle tersebut menyajikan jilid pertama Travaux du Cercle Linguistique de Prague yang mengandung 9 tesis berupa karya kolektif para anggota Ikatan Circle yang memaparkan tentang program-program minat Circle itu sendiri. 3 tesis pertama dan petunjuk garis besar penelitian linguistik Slavia. Ada 6 tesis yang berikut ini. Pokok-pokok pikiran aliran linguistik Praha dapat dirinci seperti berikut. Yang pertama, meneruskan teori Ferdinand de Saussure. Yang kedua, lebih terkonsentrasi pada bidang fonologi. Yang ketiga, mengembangkan kajian sintaksis. Yang keempat, mengembangkan stilistika. Kemudian yang berikutnya ada aliran Copenhagen atau glossomatic. Setelah aliran Praha, aliran struktural linguistik di Eropa juga terdapat aliran Copenhagen. Aliran Copenhagen dipelopori oleh James Slav dan Halliday. Dalam buku James Slav pertama yang berjudul Principles de Grammaire Generale, diterbitkan pada tahun 1928. Terdapat beberapa wawasan yang telah dikembangkan. Kemudian glossomatic atau Copenhagen ini terlahir dan berakhir tahun 1935. Kemudian pada tahun 1931, 2 panitia kerja dibentuk yang beranggotakan para ahli bahasa yang aktif dalam Copenhagen. Mereka meneliti prologi dan grammar atau tata bahasa. Pokok-pokok pikiran aliran Copenhagen sebagai berikut. Yang pertama, bahasa adalah sistem otonom. Yang kedua, linguistik adalah ilmu empiris. Yang ketiga, satuan dasar bahasa adalah glos. Dan keempat, analisis diawali dari wacana, hubungan paragraf, hubungan sintakmatik, menuju form yang berhubungan dengan ekspresi dan makna. Salah satu ciri utama glossomatic dibandingkan dengan aliran-aliran linguistik struktural yaitu kekakuan. Kekakuan di sini berarti kekakuan untuk menggabung 2 dikotomi forma atau bentuk lawan substansi inti, ekspresi signifan, lawan isi signifie yang menghasilkan 4 strata. Bentuk isi dan bentuk ekspresi. Isi dan substansi ekspresi. Dan kesimpulan pada kali ini yaitu aliran strukturalis merupakan suatu pendekatan ilmu humanis yang bertujuan untuk menganalisis bidang tertentu sebagai sistem kompleks yang saling berhubungan. Cara kerja aliran linguistik struktural berpegang pada asumsi bahwa ekspresi bahasa merupakan sebuah struktur yang dibangun oleh segmen-segmen. Aliran linguistik struktural Eropa merupakan perkembangan lebih lanjut dari pikiran Saussure pada abad ke-19. Dalam hal ini, Saussure memisahkan studi sejarah komparatif bahasa dan studi deskriptif struktur bahasa, yang kemudian muncul pemikiran baru terkait bahasa dan dikenal sebagai metode deskriptif struktural. Dalam strukturalisme Eropa terdapat 2 aliran, yakni aliran Praha dan aliran Copenhagen. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang telah mempresentasikan tentang aliran strukturalis Eropa.
Berikut adalah daftar pustaka kami. Daftar pustaka ini kami berisikan sumber-sumber untuk menjadi dasar presentasi kami pada hari ini. Oke, setelah sekianlah presentasi dari kelompok 1. Kami kelompok 1 pamit undur diri. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.